dalam ingatan kisah pilu seorang gadis disabilitas asal Lampung berinisial AG yang menjadi korban insest atau hubungan saudara yang dilakukan oleh ayah, kakak dan juga adik kandungnya sendiri. Sepeninggal sang ibu, AG diambil sang ayah dan tinggal bersama kedua saudara laki-lakinya. Namun nahas, baru 2 bulan tinggal bersama sang ayah dan juga kedua saudara laki-lakinya, orang-orang yang seharusnya melindunginya itu justru melakukan tindakan kekerasan seksual terhadapnya. Kasus yang menimpa AG merupakan satu dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang kini banyak terjadi. Meski telah ada undang-undang yang mengatur tindak kejahatan ini, namun nyatanya kasus kekerasan seksual terhadap kaum wanita semakin marak saja. Ironisnya, banyak korban yang mengaku takut melaporkan tindak kejahatan tersebut. Bagaimanakah Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menanggapi kasus kekerasan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, Pagi-Pagi Pasti Happy kita sudah bersama Ibu Mariana Amiruddin dari selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Oke. Sebelum kita ngobrol Papi, ada artikel dulu. cek di sound. Komnas Perempuan minta pelaku insest di Lampung dihukum berat dan direhab. Ya, benar. Benar-benar banget. Direhab perlu, diobati secara psikis juga tetap Dan harus habis itu menjalani hukum ya. Dijalani hukumannya. Harus ya Bu ya? Gimana Iya. kalau menurut Ibu Mariana gimana? Melihatnya seperti apa kasus ini Bu? Itu udah jahanam ya istilahnya udah Ya benar. Bejat ya? kejahatan yang paling parah sekali yang Saudara sudah soalnya Ibu ya. iya udah saudara, keluarga, anak sendiri, Anak disabilitas sendiri. lagi. Jadi udah tidak Jadi bisa dia diampuni. ibaratnya melakukan tindakan asusila sama anaknya sendiri, terus sama kakaknya sendiri, sama adiknya Adiknya sendiri. sendiri Jadi disuruh. sekeluarga gitu. Jadi ibaratnya seorang wanita ini yang udah disabilitas, ya diperlakukan tidak senonoh oleh bapaknya, adiknya dan kakaknya sendiri. Ini mereka tiga orang ini saling tahu nggak sih bapaknya, ibu? Lah kan Anaknya. beritanya anaknya disuruh Papi. Iya, maksudnya biar pemirsa kan ini lagi, jadi ingat lagi beritanya. Ini gimana nih? Itu banyak sih sebetulnya kasus yang seperti ini ya, incest istilahnya. Jadi kalau Komnas Perempuan itu menerima laporan bahwa angka tertinggi di tahun lalu itu memang incest setelah kekerasan seksual yang lain gitu. Jadi ternyata rumah itu bukan tempat yang aman juga buat anak perempuan. Tapi yang penting adalah sebetulnya keluarga harusnya melindungi kan, bukannya malah menjadikan anak ini sebagai korban, apalagi sebagai korban kekerasan seksual. Dan itu dampaknya bisa sangat berbahaya untuk si anak ini. Dan dengan kejadian ini yang di Lampung, apa tindakan dari Komnas Perempuan? Sudah datang ke sana kah atau mengirim perwakilannya kah? Komnas Perempuan biasanya lebih menerima laporan dan kemudian merekomendasi ke kepolisian supaya Ini belum ada karena belum sudah ditangani laporannya dari kepolisian. media justru dari ya. wartawan dari media. Jadi kami juga tahu dari media justru yang banyak membicarakan soal Kalau ini. sudah ada berita dari media gini, ada tindakan apa enggak? Maksudnya Komnasas berusaha datang ke sana? Enggak, kami tidak ada kewenangan untuk langsung turun lapangan, tapi kami biasanya merekomendasi pihak aparat hukum untuk segera menindaklanjuti kasus yang tidak bisa dibiarkan Atau ini. enggak dari Komnas Perempuan mengawal ya? Ya, mengawal dari terus sampai di pemberitaan. mana ini bisa ditangani. Pelaku ini kan bapak dan 2 anaknya ya. Ya, 2 anaknya ini yang pelaku anaknya ini umur berapa aja? Si ade dan kakak ini. Saya tidak tahu karena kan ini laporan dari media. Oke, dan katanya salah satunya di bawah umur nih. Iya soalnya si perempuannya aja umurnya Iya. tuh 18. Oke, berarti ada adiknya, Berarti berarti kan di adiknya bawah lebih umur. muda. Betul. Iya. Nah, Iya, seperti betul. ini apakah dia meniru perilaku bapaknya atau emang pengaruh internet apa gimana nih? Sepertinya Biasanya sejauh yang ibu lingkungan lihat. keluarga biasanya, lingkungan keluarga. Bisa jadi dia mencontoh bapaknya sebagai role modelnya anak kan, apalagi anak laki-laki melihat bapaknya biasanya dia sangat mencontoh gitu. Iya. Ya Allah itu sih mah aku miris banget dengernya. Ini ngeri banget ya. Bayangkan seorang gadis mengalami keterbatasan atau disabilitas. Kalau yang dulu-dulu Bu, kalau kan katanya ada beberapa kejadian incest kayak gini. Itu hukumannya berapa lama sih? Kalau seorang ayah yang udah pernah. Hukumannya sama sih dengan pencabulan yang lain dari KUHP ya. Tapi kalau bicara soal hukum ya hanya itu yang kita punya perangkatnya. Nah, Oke, tapi kita ada makanya pernyataan dari pihak polisi nih, kita lihat dulu nih. Oke. Seperti apa, cek di sound. Yang mana
Saat itu terjadi kejadian persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga satu kandung ataupun inses saudara kandung yang terjadi di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Pelaku kebetulan berjumlah 3 orang, dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, kakak kandungnya, dan adik kandungnya. Sementara korban sendiri itu di keluarga tersebut adalah anak nomor 3. Adik yang paling bungsu termasuk dalam pelakunya, kemudian dilakukan pelaku lainnya yang nomor 2 dan bapak kandungnya. Yang nomor 2, kakak perempuannya sudah tidak tinggal di situ karena kerja di suatu tempat. Dapat kami jelaskan, kondisi korban memang masuk dalam kategori disabilitas. Dia tidak dalam kategori disabilitas tunarungu maupun tunawicara, tetapi masih bisa dapat menjelaskan apabila ditanya oleh aparat kepolisian. Mungkin bisa kita katakan kurangnya pendidikan dari si korban, sehingga kalau secara visual kita lihat kondisi korban baik, bagus, tetapi dengan pandangan yang kosong seperti itu. Nah itulah seperti sering sekali kita beritahukan bahwa pentingnya pendidikan seksual sama anak. Iya. Jadi anak-anak tahu apa anggota tubuh yang tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat. Ya apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Jadi kalau pengetahuan itu ada, jadi dia bisa langsung ngomong, bisa melawan, bisa teriak, bisa langsung adu ya kan. Dan ini juga nggak tahu apa salah asuhan juga nih. Pastinya. Dua pelaku yang lain ini, tapi ngeri sih. Seperti tadi Ibu bilang, ternyata rumah jadi tempat yang harus jadi tempat yang paling aman, ternyata tidak aman. Iya. Tapi tergantung siapa bapaknya ya kan. Itulah. Tergantung pendidikannya, itulah pentingnya kita mencari atau memilih pasangan hidup. Ya, jangan yang sembarangan. Iya. Tapi Bu, sebenarnya kalau orang-orang, mohon maaf ya Bu, yang Penyandang iya, disabilitas. penyandang disabilitas itu sebenarnya harus ada penanganan khusus nggak sih Bu? Kan sudah ada sebetulnya kan, sudah ada undang-undang disabilitas juga kan, tahun lalu sudah disahkan. Perlindungan terhadap orang-orang Jadi disabilitas. sebetulnya baik masyarakat dan aparat negara juga sudah tahu bagaimana cara menanganinya. Nah ini masalahnya kekerasan seksual kan, perkosaan. Jadi harusnya RUU kekerasan seksual yang sudah kita rancang banyak kemarin itu dan didukung oleh masyarakat itu segera disahkan. Sehingga bahkan ada pasal khusus soal disabilitas loh, kekerasan seksual atau perkosaan bisa masuk di situ. Lebih Nah itu harus lebih segera berat tuh. disahkan karena di Memang sini belum ini disahkan Ibu, rancangan belum undang-undang itu? belum disahkan sudah 5 tahun. Emang bunyinya apa sih Bu? Intinya mengatur bagaimana individu itu mengalami kekerasan seksual dan mereka bisa mencapai keadilan dan perlindungan pemulihan. Dan pelakunya bisa dipidana dan juga rehabilitasi. Nah kalau misalkan RUU ini belum disahkan ini, bukan nasib siapa, ini tersangka ini gimana? Ya pakai KUHP biasa, jadi biasa. pelakunya dianggap cuman pencabulan atau keasusilaan Oh, gitu. gitu. Jadi ya dianggap hal yang sama dengan yang lain gitu. Nah tapi kenapa sih kalau korban kekerasan seksual itu lebih cenderung Diam. tidak melaporkan? Apakah malu atau apa? Pastinya malu karena Iya. siapa sih yang mau tahu kita di kamar mandi ya kan? Iya. Itu kan hal yang sangat pribadi Private dan ya, Bu. nggak enak kalau dikasih tahu ke orang lain. Itu hal yang wajar sebetulnya kalau nggak mau bicara gitu. Tapi nggak boleh kayak gitulah. Kita sekarang udah harus belajar Iya. bahwa kalau ada sesuatu yang membuat kita sakit, apalagi Iya. seperti ini ya Bu, bisa buat trauma. Kita harus berani untuk melapor. Paling nggak kasih tahu dulu sama orang terdekat kita, biar orang terdekat kita Yang memikirkan melaporkan. bagaimana caranya ya. Nah ada kasus lain lagi yang juga lebih sadis ini. Kekerasan terhadap wanita. Pernah dengar ada seorang suami yang membunuh istrinya dan dia membelek perut istrinya dan mengeluarkan bayi di dalam perut istrinya. Itu ngeri banget. Ya, Serem banget ini ya. Kita lihat dulu sadis. artikelnya ya. Cek di sana. Kronologi pembunuhan sadis suami terhadap istri di Tanjung Jaya. Ini pria membunuh istrinya sendiri, diduga lantaran kesal cuman karena nggak boleh lihat handphone istrinya doang. Ya, dia mengambil parang, masuk lagi ke dalam kamar, lalu saat pelaku masuk membuka pintu kamar, korban terbangun dari tidurnya. Next. Sadis banget ya. Di saat korban bangun terjadilah cekcok, lalu gelap mata menyebabkan pelaku langsung mengambil parang, melukai korban.
Nggak cuma membunuh doang, tapi juga dia mengambil anak yang ada di dalam perut korban dan meletakkannya di sebelah jendela rumah. Berarti jadi dibelek itu ya Allah. Iya, tetangga dengar tangisan bayi baru lahir di sekitar rumah korban. Ini Bu, parah. apa yang Ibu, apa ya yang tersirat di pikiran Ibu setelah baca artikel tadi? Kalau kita sih udah banyak menerima masalah seperti itu. Jadi pembunuhan terhadap perempuan, Nah, istilahnya penanganannya femicide gitu. Jadi perempuan itu dibunuh karena kekesalan. Biasanya pelakunya suami, pacar. Padahal mereka kan bisa marah aja kalau memang Iya, kesal. Tapi nggak usah harus kebanyakan dibunuh. dibunuh. Kasus yang kita temukan itu sekitar 300 sekian dalam setahun. 300 Bu. Nah, Ibu kan sering menemukan hal semacam ini, Bu. Ini harus gimana ya, Bu ya? Biar hal ini tidak terjadi dan terjadi lagi, Bu. Harusnya gimana, Bu? Ya harusnya tanggung jawab kita semua juga bahwa kalau kita marah, kita tidak setuju dengan orang lain, itu kita harusnya bicara. Kita harus diskusi dengan pasangan kita, bukannya malah membunuh. Kalau tidak cocok, dibahas, didiskusikan, jangan dibunuh. Kan ada juga yang minta mobil, istri langsung dimutilasi kan, dibuang Cuma ke sungai. gara-gara minta mobil doang gitu. Nah, padahal kan bilang aja saya nggak mampu Nggak beli ada, mobil. iya. Tapi di satu sisi mungkin istrinya juga tidak mengerti kondisi suami kali ya. Bisa Iya, jadi iya. ya. Itu banyak tapi tidak harus dibunuh kan. Iya. Nah intinya Bill, intinya juga gampang sih. Ya hati-hati juga memilih pasangan. Seperti selalu gue bilang kan, kalau udah Iya, ada benar. tanda-tanda kekerasan verbal aja udah tanda-tanda orang untuk melakukan kekerasan fisik. Nah sekarang Harus lu tahu, gimana sama harus Hilda kenapa? tahu, Putus harus kenapa tahu. gitu? Kalau sama pasangan tuh, kalau umpamanya tukang marah, kita tuh kalau pacaran, kalau kita ada relationship tuh harus gini loh, harus berantem. Kenapa? Supaya kita tahu. Next kalau umpamanya udah nikah, apa sih kalau dia lagi marah yang dia lakukan seperti apa? Kalau aku mah gitu dulu. Kalau hubungan biasa aja nggak berantem berarti nggak normal. Benar. Kenapa ngeliatnya ke gue, kumis? Berapa hari ini? Kenapa ke gue? Kayaknya lu galau gitu. Galau apa sih, Ma? Ya Allah, gue lagi diem gitu loh. Beneran. Astagfirullahaladzim. Ya, Tadi nangis-nangis ya enggak Iya kan? benar. Pagi-pagi. Bu, kalau selama ini dari Komnas Perempuan ada nggak sih usaha untuk memberikan penyuluhan kepada wanita-wanita mungkin yang anak-anak remaja? Penyuluhannya kebanyakan ke masyarakat umum ya, karena tanggung jawab masalah perempuan itu bukan hanya tanggung jawab perempuan dan anak perempuan, tapi juga tanggung jawab semua orang. Bapak, ibu, anak, tante dan juga Sudah. Semuanya. ya. semuanya, tukang ojek segala macam, Iya, semua benar, harus benar. memikirkan. Itu penyuluhan kami biasanya langsung ke masyarakat melalui pendidikan publik, melalui laporan-laporan tahunan dan lain sebagainya. Nah, Jadi namun ada lagi sudah nih pernah kasus yang dilakukan ya. kasus lagi yang benar-benar lagi marak terjadi. Apa? Viral ya, seorang gadis menjual keperawanannya untuk apa? Dan yang banyak nih ada, cuma pengen beli handphone, cuma pengen beli barang branded karena gaya hidup. Ini yang ngejual dirinya sendiri. Dirinya sendiri coba. Kita lihat beritanya dulu ya, cek this out. Ya Allah, dapat ide dari mana sih, Nak? Rupari minta pemerintah usus kasus lelang gadis Indonesia. Ada tuh. Ini human trafficking nih. Jadi, nah ini Rupari meminta pemerintah segera mengusut dan mencegah terulangnya kasus lelang keperawanan gadis Indonesia melalui agen Cinderella Escort Jerman. Nah, tindakan pemerintah dibutuhkan agar jangan sampai meluas dan ditiru oleh gadis Indonesia lainnya. Terungkap karena terkait seorang gadis 21 tahun yang mengaku dari Makassar, Indonesia, dilelang oleh agen Cinderella Escort bermarkas di Jerman senilai 1,2 juta euro atau 19 miliar oleh politisi Jepang. 19 miliar loh. Dilelang. Nah, Cinderella Escort because I want a better life. I don't want to troublesome my parents. I can pay tuition for myself. I think selling my is good opportunity to change my life, become a better, rather than I giving to someone who will leave me. I'm not from rich family. I just simple girl who have dream to take care my family well. The reason behind me doing this, I want to support my family, especially my parents. Definitely, we good house, I have our room, we have car, keep them safe, I can be independent girl, and I want support myself too. Si Neng pengen beli mobil, pengen hidup bagus, sekolah.
kerja. Kok jual diri sih? Kasihan orang tuanya loh, malu dong. Melahirkan kita buat jadi orang yang benar. Ini kan Bagus sih punya mimpi ya, punya mimpi yang apa namanya pengen membahagiakan orang tuanya, pengen punya kamar sendiri, pengen mandiri, pengen punya mobil. Tapi ya nggak gitu juga. Ada hal-hal yang harus kita lalui sebagai manusia biasa, terhormat Iya, ya kan? Nah gimana nih Komnas Perempuan menyikapi ini atau melihat hal ini atau fenomena hal ini dengan secara terbuka, belak-belakan seorang wanita menawarkan sesuatu yang paling berharga dari dirinya untuk dilelang, untuk dijual. Iya, kalau saya dengar tadi dia bilang dia uangnya itu buat keluarganya supaya dia independen, keluarganya supaya independen. Jadi sebetulnya motivasi dia adalah keluarga. Maksud saya adalah kita jangan buru-buru menghakimi dulu, tapi kita lebih baik bertanya apa yang membuat anak ini ingin membantu keluarga dengan cara yang seperti itu gitu loh. Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa Tapi bisa tadi sih, Bu, seperti tapi itu? kalau saya lihat sih tadi dia komennya kayak apa ya, gadis yang punya mimpi sebenarnya, tapi mimpi tuh boleh, tapi kalau terlalu berlebihan terus kayak punya hayal-hayal, mungkin karena dia sering lihat TV, lihat apa, kayaknya enak ya jadi orang kaya kayak gitu loh. Nah itu kan asumsi kita, maksud saya begini, banyak anak perempuan sederhana itu yang kadang-kadang punya latar belakang khusus sehingga mengambil keputusan yang seperti itu gitu loh. Mesti kita harus wise juga melihat banyak fenomena dan berita-berita yang terjadi. Dan dia tidak pernah bilang bahwa ini karena saya ingin punya lifestyle apa, tapi dia bilang saya adalah gadis yang simple, yang sederhana, saya bukan orang yang mewah segala macam kan gitu. Jadi menurut saya sih harus dipertanyakan kenapa kok bisa ada keputusan itu dan untuk keluarganya. Ya kalau menurut saya pribadi Bu, banyak orang yang pengen kaya tapi melakukan hal-hal yang negatif. Contoh kayak tadi kan. Kalau saya pribadi, saya hidup ini pengen cari kebahagiaan Ibu. Saya nggak perlu kaya, banyak orang kaya yang hidupnya nggak bahagia Ibu. Banget, bener banget. Nggak semuanya orang kaya banyak duit itu bahagia Papi. Sekarang lo sama Hilda bahagia gak aku tanya? Ibu, kalau ada pesan-pesan nggak untuk para wanita di luar sana yang terkait kekerasan pada wanita lainnya? Wanita kekerasan terhadap wanita lainnya Ada. nggak ada. Nggak, maksudnya ada pesan-pesan nggak? Oh, terkait dengan pesannya- buat para wanita yang Pesannya pertama adalah bermimpilah untuk menjadi seseorang, menjadi perempuan, karena kita selalu dikendalikan oleh orang lain sehingga kita nggak tahu siapa kita dan kita nggak tahu apa yang mau kita inginkan. Itu pertama. Kedua, kalau ada yang jahat sama kita harus tahu bahwa ini harus kita lawan atau harus kita atasi dengan cara yang kita bisa, atau kita mengajak teman kita, sahabat kita untuk bisa bersama-sama melawan kekerasan terhadap perempuan. Itu aja. Oke, dan intinya adalah pemirsa ya, mudah-mudahan apa yang barusan kita bicarakan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Iya. Dan stop kekerasan pada wanita dan juga stop juga untuk para wanita juga untuk apa ya, merendahkan harga dirinya. Iya, betul. Karena semua orang mau wanita mau laki-laki punya value masing-masing, Benar. punya harga diri yang harus menjaga adalah diri kita sendiri. kita sendiri. Betul Ya. banget Papi. Oke, terima kasih banyak Ibu Mariana Amiruddin. Dan setelah ini kita akan kedatangan ya cowok-cowok ganteng nih buat ibu-ibu nih. Ya, seperti apa problemnya, masalahnya. Pemirsa tetap bersama kami di Pagi-Pagi Pasti. Happy